tempat ini dan di hadapan saya sudah ada Direktur Politika Logos Politika Maimunis yang akan menjelaskan bagaimana meresionalisasikan hasil survei dari JSI terkait dengan polling yang saat ini lewat tingkat dukungan pasangan yang dilakukan oleh survei JSI. Yang Maimunis, kalau kita melihat angka-angka yang sudah dikeluarkan oleh JSI untuk merasionalkan ini, tentu Logos Politika sudah tidak akan asing untuk membedah ini tentunya supaya pemirsa dan yang melihat ini juga kami dari Logos Politika di mana yang dilihat kontroversial? Nanti kita akan jelaskan beberapa ininya. Bisa kita lihat sama-sama ini, Bu Hafiza. Pertama kita lihat dari aspek partisipasi. Ya, ini kalau kita lihat 65,9 kemudian 34,1 itu kalau diakumulasi sama dengan 100%. Itu artinya apa? Semua sampel yang diambil di survei itu semuanya sudah memilih. Tidak ada lagi undecided voter, tidak ada lagi swing votersnya, tidak ada lagi yang tidak jawab dan seterusnya. Dan itu merupakan hal yang cukup riskan sebenarnya. Saya kasih contoh misalnya, bisa di halaman next misalnya, next, iya, misalnya begini. Ini dua sampel misalnya ya, ini kita ambil head to head, taruhlah head to head. Jadi biasanya survei itu, ini paslon A, ini paslon B, selalu akan ada angka partisipasi, entah itu tidak menjawab, entah itu belum menentukan sikap, entah itu memilih golput. Itu akan selalu ada angka di setelah paslon ini. Jadi tidak mungkin ada 100%. Karena yang 100% itu nanti setelah pencoblosan nanti di hari H. Oke, kita kembali ke atas misalnya. Lagi saya sebenarnya kita tidak mau mengomentari metodologi apa yang digunakan oleh LSI, tapi dengan merilis angka-angka ini ya, sebenarnya JSI belum cukup gamblang secara akademik ya. Misalnya di sini tidak ada populasinya berapa ya, dia ambil klaster apa dan seterusnya. Meskipun sebenarnya di sini JSI memberikan catatan bahwa angka ini adalah merupakan menggunakan teknik dengan distribusi normal. Artinya dia hanya menggunakan kalau distribusi normal itu kan dia menggunakan diagram rata-rata. Misalnya ada sekian klaster ya. Ada sekian klaster misalnya, taruhlah misalnya ya. Mungkin karena kita tidak tahu, ini JSI belum juga menjelaskan apa yang dia ukur, sebarannya apa yang diukur. Misalnya kecamatan, kita ambil misalnya kecamatan menggunakan distribusi normal ini ya. Misalnya kecamatan A, B, C, D, E sampai 11 kan. Dia ambil rata-rata begini nih, nanti dia rata-ratakan modelnya. Jadi presentase pertengahan itulah yang akan menjadi ukuran. Diambillah kesimpulan bahwa kecamatan A, B, C pemilihnya rata-rata habsi ruang itu dikalkulasi itu adalah 65,9%. Oke. Sedangkan di 11 kecamatan A, B, C, D, E, F, G, Tina itu rata-rata 34,1%, sehingga ini menjadi 100%. Tapi pertanyaannya adalah itu kan hanya kecamatan. Kita ada klaster dalam survei itu kan ada klaster umur misalnya, ada klaster agama misalnya, ada klaster suku misalnya, ada klaster
umur misalnya. Jadi kalau Logos Politika menampilkan survei itu sebenarnya sebenarnya normal dan sistem yang digunakan utuh itu seperti apa? Kalau JSI mau harusnya apa ya, etika keterbukaan itu yang lebih dijaga, karena dia seharusnya memberikan variabel-variabel lebih jelas, ya, komprehensif penjelasannya. Ketika dia menggunakan ini, ya, dia mengambil dari mana, sampelnya apa, apakah 65,9, 34,1 itu adalah keseluruhan populasi dari sampel yang diambil, atau ini adalah populasi dari satu atau beberapa klaster. Tapi kalau menurut Maimuni selaku Direktur Politika yang juga sudah melakoni ini, bisa tidak analisanya kemungkinan besar JSI kalau menggunakan seperti ini, metode apa yang digunakan? Variabel apa yang digunakan kira-kira? Itu yang tadi kita bilang bahwa variabelnya itu memang jelas ya. Kalau survei seperti ini biasanya kalau metodenya itu, metodologinya dia menggunakan multi-stage sampling, yaitu seperti umumnya lah yang digunakan. Hanya dengan khusus yang bagian ini, makanya dia kasih catatan ini dengan distribusi normal. Dengan distribusi normal itu secara otomatis tidak mengcover keseluruhan dari populasi sampel. Populasi sampel seperti gender, dan agama, seterusnya. Kan? dan Karena seterusnya. keseluruhan itu tidak mungkin sudah 100%, kan? Tidak mungkin sampai 28 hari ini. Kalau sudah masuk ke populasi ini kan sudah tidak ada lagi pergerakan, kan? Nah, dan ini pertama angka ini, ya, angka ini masih perlu diperjelas. Angkanya itu berdasarkan di mana diambil, ya. Apakah ini adalah angka dari keseluruhan dari survei itu, ya, atau ini hanya ada angka-angka populasi? Yang kedua, seharusnya JSI lebih membuka. Ini misalnya saya kasih kita satu contoh, coba di next. Nah, ini kita satu contoh nih. Misalnya survei yang dilakukan di bulan Desember dengan 3 survei. Di bulan Desember saja, per Desember saja ke atas, ya, itu ada 3 lembaga survei. Dan kalau kita perhatikan hasilnya beda-beda ini. JSI misalnya hasilnya itu 56 petahana, ya, petahana itu 66, kemudian 56. Poltreking itu ternyata jauh sekali, kan? Hanya 28,5. Kemudian Indopol hanya 38,6. Jadi biasa. Ya, hanya kan ini tergantung metodologinya, ya, dan biasanya pengambilan sampelnya. Dan itu bukan jadi masalah. Makanya tadi saya bilang ketika JSI itu merilis misalnya angka-angka 34,1 versus 65,9, itu nggak jadi masalah, karena selain JSI itu ada lembaga survei yang lain. Sehingga yang perlu dilakukan adalah, meskipun Logos Politika itu tidak menurunkan survei, ya, tidak melakukan survei, yang kami lakukan adalah melakukan pemetaan dari hasil survei yang sudah turun dengan melakukan komparasi. Misalnya di Desember itu ada survei JSI, ada survei Poltreking, ada Indopol. Nah, dari hasil yang berbeda ini tentu kan ada pertanyaan, yang mana sebenarnya yang valid? Semuanya valid, berdasarkan dengan catatan tergantung metodologinya apa, samplingnya bagaimana, samplingnya berapa, dan seterusnya. Jadi tidak jadi masalah. Nah, untuk menyangkut survei JSI antara Tina Adok dan Hapsi Irwan, sebenarnya ada hal yang seharusnya dijadikan
misalnya ukuran-ukuran ya, ada ukuran-ukuran. Coba di next, misalnya di sini. Kalau di per Desember itu ya, per Desember itu angkanya bisa sampai 58, ini baru 19 misalnya kan. Cuma sebenarnya kalau kita mau melihat angka, ini kan kelihatan Hapsi tinggi ini, kan? 50. Ini Hapsi ini sampai 58, 56. Di sini sudah 65. Ya. Tapi kalau kita lihat angka kenaikannya itu hanya 5 sampai 9%. Sementara Sutina kenaikannya adalah 15% sampai 19%. Jadi kalau kita lihat kenaikan tren itu dari 3 variabel ini, Desember ke Oktober ya, kini kita melihat ini cenderung stagnan. Bahkan ada potensi untuk turun. Sementara Tina itu sangat signifikan angka kenaikannya. Jadi itu yang menjadi variabel di sini. Kalau dilihat dari angka kenaikan, tren kenaikan Iya. Antara perbandingan Hapsi Irwan dengan Sutina, kita lihat di variabel yang terakhir ini. Kira-kira menurut Maimunis, kecenderungan positif di mana untuk posisi nomor 1 dan 2? Di survei itu kan selalu melihat tren. Kita selalu melihat tren. Tinggi sekarang, kalau trennya tidak bagus berarti kemungkinan cuma 1, turun. Kan? Sekarang rendah, tapi trennya bagus, trennya pasti selalu naik. Di halaman selanjutnya nih bisa kita lihat nih. Ini kan dia naik sekali nih kan. Di awal di Februari 2019 dia mulai, Hapsi Irwan itu mulai di angka 23. Naik tinggi sekali menjadi 60. Kemudian dari angka 60 sayangnya itu melandai, hanya naik 5%. Ya, sementara Tina dia konsisten naik ini. Dia konsisten naik. Rata-rata 50% angka kenaikan dari angka dengan tren itu 50%. Dia naik dari angka 5 ke 19 naik ke 34%. Jadi tren ini, karena kita kalau di sini kita mengukur tren, maka trennya itu akan bisa sampai begini. Selalu trennya itu naik. Kalau ini dia mengukur angka, dia melandai, kemungkinan akan bisa turun. Nah, terakhir dari untuk hasil survei yang dikeluarkan JSI ini, apakah beranggapan JSI saat ini bahwa menghitung 30 hari kurang lebih ke depan ini sudah juru kunci untuk dikunci hasil survei, atau masih ada kemungkinan di balik 30 hari ini masih ada yang kemungkinan bahwa tidak mesti JSI harus sudah mengunci saat ini sampai di angka 65? Iya, kalau menurut saya dengan angka 100% itu ya, JSI sebenarnya sedang melakukan manuver aja sebenarnya. Maksudnya dengan sampai kemudian JSI mampu menjelaskan secara komprehensif dengan metodologi survei yang dia gunakan, dengan kajian akademik, cara-cara akademik, misalnya seperti tadi. Ini dari mana ini angka 64, sekian diambil misalnya? Apakah dia ambil dari keseluruhan sampel sehingga sampai 100%? Berarti ketika sudah sampai 100% nggak ada lagi swing votersnya, tidak ada lagi undecided votersnya, tidak ada lagi yang menyembunyikan jawaban, belum menjawab dan seterusnya. Itu yang perlu dijawab oleh JSI. Ketika JSI tidak bisa menjelaskan itu, maka tidak bisa disalahkan ketika publik mengatakan bahwa JSI ini hanya sedang melakukan manuver.
Apa yang menurut Maimunis harus JSI harus bermain manuver? Apa kepentingannya? Dia hanya menjadi Iya. sebuah lembaga survei gitu. Apa kepentingan bermanuver? Ada dua ya. Ini biasanya di masa-masa terakhir dari pilkada itu ya, dari pemilu itu selalu ada manuver yang bahasa umumnya itu melakukan penggiringan opini ya, di mana kepentingannya adalah bagaimana menggait ya pemilih yang belum menentukan sikap atau pemilih yang abu-abu atau pemilih yang belum mau memberikan jawaban misalnya. Dengan cara apa ya, ada istilah itu bandwagon effect. Jadi dia memberikan gambaran kira-kira begini. Jadi bandwagon effect itu dia adalah manuver penggiringan yang mengikuti kecenderungan orang banyak. Jadi bisa saja kan orang datang berbondong-bondong. Misalnya ketika dia akan mau menyatakan kepada publik ya, kepada yang belum menentukan sikap itu, ini surveinya Hapsi sudah sangat tinggi, ya. Ini surveinya Hapsi Irwan sudah sangat tinggi. Daripada kalian kalah, ayo gabung saja sama yang menang. Nah, itu kira-kira hanya itu saja targetnya. Kalau dengan yang lain itu tidak ya, karena variabelnya jelas ya. Terakhir, kalau dilihat dari metode yang dilakukan JSI bahwa ini hanya sebuah manuver, berarti efektivitas hasil manuvernya ini tidak efektif tidak untuk bagi Hapsi Irwan di angka yang menjelang 30 hari ini, masih efektif tidak untuk mempengaruhi pemilih? Selama ini kan masih ada waktu 28 ya, 28. Jadi ketika biasanya manuver bandwagon effect itu dilaksanakan itu karena itu sebenarnya sedang menegaskan, itu langkah yang menegaskan bahwa angka-angka misalnya dalam versi salah satu beberapa survei itu kan masih ada angka 9 sampai 14% itu yang belum menentukan sikap, undecided voters ataupun belum memberikan jawaban, masih menyembunyikan jawabannya. Nah, angka 14% ini yang oleh Hapsi Irwan itu sulit untuk mereka masuki, ya, sulit mereka masuki, sehingga dibuatlah tadi salah satunya ya skenario penggiringan opini. Ini melalui hasil survei JSI. Ya, publik tetap akan menuding JSI sedang bermanuver ketika ya dia tidak mampu terbuka ke publik. Ini 65, sekian, kemudian 34, sekian itu diambil dari mana? Kira-kira begitu. Kok bisa sampai 100%? Kalau metodenya betul, misalnya menggunakan tadi secara jelas dia gunakan adalah distribusi normal. Distribusi normalnya ini diambil dari kalkulasi-kalkulasi yang mana? Dia klasternya apa? Kemudian populasinya itu dari mana aja itu bisa sampai segini. Kalau selama itu tidak bisa dilakukan, ya jangan salahkan publik ketika menuding bahwa ini lagi bermain manuver, itu sedang ya tanda kutip melakukan terakhir sekali penggiringan saja. Ya. Terakhir sekali dari kubu Sutina menanggapi hasil survei JSI ini di media sosial kita bisa melihat bahwa ini sebenarnya bentuk kepanikan dari petahana. Kenapa buru-buru JSI mengunci angka 65? Jadi kalau kita jumlahkan dengan 34 itu hampir 100%. Jadi ini ada tudingan-tudingan yang datang di media sosial dari kubu Sutina bahwa ini sebenarnya petahana sedang panik. Bagaimana menurut Logos Politika menilai hasil yang dikeluarkan survei dari JSI? Ya, itu juga sebenarnya ya kan, itu tadi ya. Ada dua ini. Kalau saya pada posisi biasanya itu pada posisi sudah menang itu tidak perlu ya kalau misalnya masih merilis begitu kalau saya ya. Saya kalau pada posisi menang itu tidak perlu lagi merilis ya. Hanya saja seperti tadi masih ada kekhawatiran sebenarnya ya. Belum ada
mereka sendiri sebenarnya belum betul-betul meyakini bahwa mereka itu sudah pasti menang, sehingga angka-angka itu perlu angka-angka masih perlu mereka kemukakan. Ya. Baik. Demikian wawancara langsung saya langsung mendatangi tempat Direktur Logos Politika untuk menjelaskan bagaimana hasil survei yang dikeluarkan JSI baru-baru ini di media sosial, hasil survei petahana yang Habsi Irwan ini yang berada di angka 65,9 sementara Sutina di angka 34,1%. Nah, hasil wawancara ini semoga saja pemirsa yang sudah menyaksikan di Manakara Official bisa merasionalisasikan bagaimana hasil JSI itu sendiri. Saya Hafizah Ayub undur pamit. Terima kasih untuk Bang Maimunis. Terima Ketemu kasih. lagi ya. Terima kasih tempatnya sudah diacak-acak hari ini kita mau menjelaskan tentang hasil survei. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.